Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam katekese bulan Kitab Suci Nasional. Kita memasuki pertemuan yang keempat dengan tema Yesus, sahabat bagi mereka yang bertobat. Adapun perikopa yang akan kita jadikan landasan untuk bermenung saat ini adalah perikopa Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wahyu 3:20. Mari kita buka permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, layakkan kami untuk menjadi pembawa kebaharuan dalam hidup kami dan hidup sesama kami dan dunia kami. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita awali permenungan kita dengan membaca bersama Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pesan utama perikopa Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 untuk kita pada zaman ini adalah agar kita semakin mawas diri terhadap godaan untuk mempercayakan hidup kita kepada harta dan kekayaan. Hendaknya kita lebih mengarahkan dan mengakarkan hidup kita pada Tuhan sebagai harta sejati dan kekal. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang mencari keamanan dan keselamatan dalam bakat, kemampuan, sumber daya manusia, kekayaan, dan uang. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan terpengaruh dan terdampak oleh segala persoalan duniawi. Nyatanya, mereka terpengaruh sehingga menyampingkan peran Allah dalam hidup mereka. Padahal, sebagaimana tersirat dalam surat yang ditulis malaikat kepada jemaat itu, hanya Allah yang sesungguhnya menjadi sumber penghiburan dan keselamatan mereka. Seperti yang dialami oleh jemaat Laodikia, uang, harta, dan kekayaan adalah godaan paling berat bagi gereja maupun masyarakat secara keseluruhan. Semuanya itu membuat orang terjebak dalam mentalitas sudah tercukupi, self-sufficient, karena harta, sehingga Tuhan bisa saja bukan lagi prioritas
dalam hidup mereka. Orang juga dapat terjatuh dalam mentalitas egoistis dan materialistis. Lebih buruk lagi, keserakahan akan harta dapat melumpuhkan hidup rohani kita. Dalam arti tertentu, pandemi telah menyadarkan kita semua untuk tidak lagi membanggakan harta dan kekayaan kita. Apakah pandemi ini merupakan cara ilahi mempertobatkan kita dari kelekatan terhadap materi? Apakah pandemi ini adalah cara alternatif negatif dari Tuhan untuk memaksa orang berpaling kepadanya? Tidak ada jawaban pasti akan hal itu. Namun sekurang-kurangnya dengan pandemi ini kita belajar dan diajar oleh Tuhan untuk menjadi lebih rendah hati dan berpasrah kepadanya. Pandemi telah menempatkan kembali posisi Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Hidup rohani yang mungkin selama ini telah dikaburkan oleh harta dan kekayaan kembali memperoleh kesegarannya. Peringatan kepada jemaat Laodikia untuk menjauhkan diri dari mentalitas suam-suam kuku juga berguna untuk kita sekarang ini. Kondisi yang tidak memungkinkan untuk pergi ke gereja bisa saja membuat semangat sebagian dari kita dalam menjalani hidup rohani semakin menurun dan luntur. Penyebabnya, gedung dan perayaan di gereja yang mungkin telah menjadi satu-satunya sarana untuk membangun dan mengembangkan hidup rohani umat tidak berfungsi dan berperan penting sebagaimana mestinya. Sekali lagi, fakta ini justru dapat menjadi kesempatan dan tantangan bagi kita bagaimana kita menciptakan alternatif baru agar identitas kita sebagai murid-murid Kristus tetap terpelihara. Menciptakan suatu alternatif baru dalam beribadah merupakan reaksi positif ketika kita mendengar Tuhan mengetuk pintu hati kita. Alternatif cara beribadah yang baru ini kiranya dapat menjamin kita ke depan agar terus dapat mendengar Tuhan yang selalu mengetuk setiap hari dan mengajak kita bertobat dan dekat dengannya. Berkaitan dengan hal itu, kita dapat belajar dari pengalaman bangsa Israel dan jemaat Kristen perdana di masa lampau. Setelah kerajaan Yehuda diruntuhkan oleh Babel tahun 586 sebelum Masehi dan bait Allah di Yerusalem dihancurkan, orang Yehuda diangkut ke pembuangan Babel. Kemudian di sana mereka mencari alternatif baru agar tetap dapat beribadah kepada Tuhan ketika tidak ada lagi bait Allah. Mereka kemudian menciptakan sistem peribadatan baru yang berpusat pada sabda Allah dan bukan pada kurban. Dari situlah muncul apa yang disebut sinagoga. Sistem peribadatan di sinagoga inilah yang justru bertahan sampai sekarang ini. Di sinagoga mereka berkumpul dan memanjatkan doa serta puji-pujian yang menjadi fokus dalam acara ibadah beribadah yang baru ini adalah membaca, merenungkan, dan merefleksikan sabda Allah. Tidak hanya itu saja, mereka juga mencari pesan dan penerapan dari teks sabda Allah tersebut bagi kehidupan mereka setiap hari. Dengan begitu, teks kitab suci tetap relevan sepanjang segala zaman. Sama halnya dengan pengalaman gereja Kristen perdana. Setelah terusir dari sinagoga, mereka kemudian mengadakan ibadah bersama dari rumah ke rumah. Ini kita bisa baca ya dalam Kisah Para Rasul. Intinya, pandemi menuntut sebuah cara baru dalam beribadah sehingga relasi dengan Tuhan tidak terus berada pada level suam-suam kuku. Selain berdoa secara pribadi, cara beribadah yang baru menjadi sarana yang tepat agar dapat mendengarkan Tuhan yang mengetuk pintu lewat sabdanya. Aktivitas yang semakin terbatas kiranya tidak menjadi penghalang untuk terus bergerak dan terbuka terhadap hal yang baru, terutama hal berkumpul dan beribadah. Hanya dengan demikian, identitas kita sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, dapat terus bertahan di tengah krisis karena pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa kami yang Maha Kasih,
layakkan kami untuk terus mendekati Engkau, untuk terus berpasrah kepadamu. Buka jalan bagi kami, agar kami sungguh-sungguh menerima Engkau dalam segala situasi hidup kami, dan mencari Engkau dalam segalanya dan di atas segalanya. Kemuliaan bagimu bersama Putra dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku, pekerjaan dan usaha saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.